sampaikan bahwa diri kita ya ketika segala sesuatu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segalanya dari mulai rezeki dan lain sebagainya Allah sudah jamin ya. Maka terkadang kita ya ada kalanya kita meragukan, ada yang suka ragu, ada yang suka takut. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi, Allah menguji kepada kita dengan rasa khauf. Allah menguji kita dengan rasa apa, Bu? Khauf, rasa takut. Bisyai'in, dengan sesuatu. Jadi terkadang kita ada rasa takut, padahal kita harus yakin, harus percaya bahwa Allah sudah menjamin semuanya. Kenapa? Karena kita adalah hanya sebatas makhluk. Saat makhluk harus tunduk kepada Sang Khalik, maka disinilah saat diri kita yakinkan bahwa Allah sudah menjamin. Tetapi dalam satu sisi Allah menguji, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal. Masya Allah, Bu, dengan rasa takut, dengan rasa kelaparan, dan Masya Allah, dalam segala hal terkadang kita ada rasa takutnya. Takut nggak cukup. Ada yang suka begitu? Takut nggak bisa, takut nggak sampai, dan lain sebagainya. Ada takut-takut itu, tetapi terkadang semuanya itu adalah urusan dunia. Betul? Ada yang takut, saya takut amal saya nggak cukup. Terkadang itu kurang, terkadang kita lupa. Ketika hayya 'alas shalah, Allah sudah manggil, takut Allah marah nih kalau saya telat. Ketika Allah memanggil hayya 'alal falah, ketika Allah berikan keberuntungan, oh saya takut nggak beruntung nih, saya takut celaka nih kalau saya tidak memenuhi panggilan Allah. Ternyata kadang itu semua kita lupa. Nggak tahu kalau ibu-ibu dan bapak-bapak, ini mas saya ya, terkadang saya ntar dulu ya Allah, capek ya Allah, ntar dulu saya baru selesai ngaji ya Allah, ntar dulu saya baru pulang kerja. Maka di sini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan Islam yang sesungguh-sungguhnya. Sudahkah kita masuk ke dalam Islam dengan yang sesungguh-sungguhnya? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sampai kita mengikuti apa yang setan ajak kepada kita. Karena innahu aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Ibu, bapak, setan sering jadi musuh atau sering jadi teman? Kok jadi malu-malu ya? Tadi innahu aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Siapa yang mengatakan? Allah. Yang mengatakan bukan saya, bukan para ulama, bukan nabi, tetapi yang mengatakan Allah langsung. Innahu aduwwum mubin. Sesungguhnya itu setan adalah musuh yang nyata. Maka tadi kita ada rasa ketakutan di situ, diuji dengan hawa nafsu kita. Bagaimana diri kita mengendalikan nafsu tersebut dengan rasa takut, dengan kekhawatiran. Maka yakinlah Allah sudah menjaminnya. Kenapa? Karena kita kalau dalam kitab Sulamut Taufik dikatakan di sini jangan sampai diri kita termasuk kita orang-orang yang ada dalam ciri-ciri munafik. Ciri-ciri murtad. Maaf, ciri-ciri apa, Bu? Murtad. Biar nggak salah ya, saya ulang. Ciri-ciri murtad.
Kenapa? Karena dalam Sulamut Taufiq yajibu ala kulli muslimin, wajib kepada semua orang muslim hifdzul islamihi, menjaga keislamannya, laksanakan segala sesuatu yang memang Allah perintahkan. Tadi dalam Al-Quran yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, masuklah ke dalam Islam yang sempurna. Kita jangan sampai Islamnya KTP aja, jangan sampai Islam, wah saya bangga dengan orang Islam. Gimana Allah manggil? Ntar dulu. Saya bangga dengan menjadi orang Islam ketika Allah memerintahkan yang lain, ibadah-ibadah yang luar biasa, bahkan ibadah yang paling Allah cintai, yaitu ibadah yang paling Allah cintai kira-kira apa? As-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Terkadang kita enggak, maka ketika diri kita masuk ke dalam Islam yang sesungguh-sungguhnya, berarti diri kita memaksimalkan apa yang memang Allah suka kita laksanakan. Insya Allah. Nah, di sini ketika murtad di sini ya, maka orang Islam harus maksimalkan dengan keislamannya. Karena apa? Karena khawatir kita ada 3 ciri murtad. Yang pertama, murtad i'tikad. Murtad apa? I'tikad. Kalau i'tikad berarti cukup dalam hati. Kenapa? Karena murtad ini adalah lebih bahaya daripada kufur. Ketika murtad adalah ingkar. Karena ketika murtad yang disebut dengan murtad adalah ketika seseorang sudah tahu Islam, sudah masuk ke dalam Islam, namun setelah tahu keislamannya dia mengingkarnya dan bahkan keluar dari Islam. Itu adalah murtad yang sangat besar. Tetapi ini adalah murtad yang i'tikad, murtad secara akidah, kekuatan hati, keitikadan hati kita. Maka di sini adalah satu, adanya keraguan tentang Allah. Tadi apa Bu? Ragu dengan rezeki Allah, punten. Ini termasuk murtad i'tikad. Ragu atas sifat Allah, ragu atas apa yang akan Allah berikan. Yakin gak sih nanti saya akan diberikan rezeki? Yakin gak sih saya nanti akan dibalas ketika saya berbuat baik? Yakin gak sih? Ada keraguan-keraguan dalam diri kita. Ini makanya harus yang kita bersihkan dalam kalbu kita. Terkadang kita ada keraguan. Bu, halo, biar jawab dong. Ya, saya tunggu jawabannya ya. Kenapa? Terkadang kita ya, bener gak sih nanti saya habis sedekah nanti Allah akan balas? Yakin gak sih saya habis bersyukur Allah akan balas? Terkadang suka ada yakin, tapi ntar ragu lagi dan lain sebagainya. Maka disinilah ketika di sini i'tikad kita yang harus kita kuatkan, i'tikad kita yang harus mantapkan. Maka tancapkan dalam hati kita bahwa yakinlah Allah akan memberikan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita laksanakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yakin tadi ya, masalah rezeki harus yakin, masalah balasan Allah pun akan memberikan balasan. Maka kalau diri kita terkadang ada keraguan dalam diri kita, mau dari mulai sifatnya Allah, mau apapun yang Allah berikan keraguan dalam kalbu kita terkait dengan Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan lain sebagainya, maka khawatir kita termasuk murtad i'tikad. Na'udzubillahi min dzalik. Maka yakinlah, mintalah perlindungan diri kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus minta perlindungan? Karena Allah lah sang khaliq, Allah lah sang pencipta kita, Allah yang berhak mengendalikan kita. Nabi Musa, Ibu, Nabi Musa karena punya mukjizatnya adalah bisa bercakap-cakap dengan Allah.
Maka di situ, ya Allah, saya berdoa kepadamu, saya ingin apa yang saya dakwahkan ini, apa yang saya sampaikan ini adalah makhluk yang yang umatnya itu adalah ingin nurut, istilahnya ingin apa? Menurut, ya, mengikutinya, ya, mengikuti apa yang memang Nabi Musa alaihissalam sampaikan. Kata Allah, wahai Nabi Musa, wahai Musa, jangankan engkau makhluk, jangankan engkau makhluk, aku saja yang berfirman, banyak makhluk yang tidak beribadah kepadaku, bahkan ingkar kepadaku. Jadi catatan bagi kita, diri kita mah cukup taat kepada Allah, jangan mengurusi apa yang urusan Allah. Ketika diri kita berbuat baik, cukup Allah yang suka. Ketika diri kita beramal, cukup Allah yang suka. Jangan ingin balasan dari makhluk. Karena kalau kita sudah ada niatan makhluk ataupun ada keraguan-keraguan yang Allah akan minta balasan kepada kita, Allah yang berikan balasan kepada kita, maka nauzubillah, ini adalah termasuk salah satu murtad i'tiqad. Ternyata ya Bu, Masya Allah, ini yang harus dijaga. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini, jagalah hati, jagalah hati. Masya Allah ya Bu, karena di sini pusatnya ibadah, pusatnya amaliyah kita adanya dalam qalbu. Maka ya, kalau dalam diri kita, kalau tadi ya, kalau dalam diri kita ya terkadang ya mata hati kita yang tertutup, mata hati kita yang tertutup. Karena yang bahaya itu adalah bukan mata kita yang tidak bisa melihat. Yang paling bahaya adalah ketika mata hati kita tertutup. Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya. Nah, biasanya ada Pak Acep nih yang ya. Maka di sini ketika diri kita, telinga kita tidak bisa mendengar kebaikan, mata kita tidak bisa melihat kebaikan, naudzubillah, naudzubillah, summa naudzubillah, inilah Allah sedang tidak suka kepada kita. Maka yakinlah apa yang kita lakukan, kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah suka dan Allah ridho kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal